Oke. Nah, ini anak-anak pernah lihat seperti ini, Pernah ada nih. celah di antara rel. Pernah toh? Pernah ya. Nah, sebenarnya ini untuk apa ya? Kok harus ada celah di antara rel kereta api? Karena kalau misalnya anggapan itu panas gitu ya, relnya tuh jadi kayak deket gitu loh. Tapi kalau nggak ada jaraknya kan melayap tuh relnya nih. Iya, betul sekali. Karena kalau nanti di siang hari bertambah panas, akhirnya besinya memuai. Kalau tidak diberi ruang atau celah, maka bisa meleot, kata Betran tadi. Atau melengkung ya, nanti bisa mengganggu jalur dari kereta api. Dan itu sangat berbahaya. Bisa tergelincir, bisa adanya kecelakaan. Nah, itu kalau di rel kereta api. Nah, ini kalau siang hari, kabel-kabel listrik itu kalau kalian perhatikan di jalan kan terlihat seperti kendor ya. Nah, ketika di malam hari ternyata mereka terlihat kencang. Nah, ini juga salah satu penerapan dari yang akan kita pelajari ya. Nah, nah ini kenapa kok harus begini anak-anak? Sebenarnya terjadi apa sih? Kenapa kok harus kalau dipasang siang hari itu harus kendor kayak gini, bahkan kayak akhirnya bisa dihinggapi binatang-binatang ini supaya ya jadi kayak kendor-kendor kayak gini. Kenapa ya? Ada yang tahu? Karena itu kan nanti kan pas malam kan dingin Tommy, jadi menyusut gitu. Terus jadi kayak mau putus gitu loh. Jadi dibikin kendor biar nggak putus. Iya, betul sekali Gracia. Jadi memang dipasang kendor karena di malam hari kan suhunya lebih dingin ya, turun drastis sehingga terjadi penyusutan. Ya, jadi ukurannya mengecil. Nah, sehingga kenapa di siang hari dia dibikin agak renggang supaya ketika di malam hari itu menyusutnya tidak terlalu ini ya, nggak sampai membuat kabelnya putus. Itu juga sebenarnya berlaku anak-anak. Ketika kalian memilih sepatu atau dulu tuh pernah ada kejadian. Jadi orang dia beli sepatu di press ukurannya. Nah, ternyata ketika berikutnya ya, ketika dia pakai di malam hari ternyata nggak muat. Karena apa? Dia belinya di siang hari. Jadi kalau kita beli sepatu diperhatikan jangan terlalu press-press ya, karena bisa-bisa dia juga memuai atau menyusut gitu. Tapi nggak selalu sih, tergantung jenis bahannya juga. Nah, ini adalah salah satu dua ya, adalah dua penerapan dari pemuaian yang akan kita pelajari ya. Jadi penyebabnya jelas karena adanya panas atau energi kalor. Nah, yang kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang pemuaian. Ya, tadi kan ada yang bilang kalau kena panas nanti akhirnya memuai, akhirnya bertambah ukurannya. Nah, perubahan ukuran akibat dari perubahan suhu pada suatu benda yang menyerap atau menerima panas. Jadi kalau dia menyerap panas, suhunya kan naik. Ya enggak? Ketika suhunya naik itu menyebabkan ukuran dari benda tersebut berubah atau bertambah. Nah, berarti juga tergantung dari seberapa besar perubahan suhunya ya. Jadi pemuaian itu dipengaruhi juga oleh satu, perubahan suhunya. Yang kedua, jelas ya jenis bendanya juga tidak mungkin sama. Misalnya logam besi dengan kuningan atau tembaga juga beda-beda. Dan yang terakhir yaitu bergantung pada panjang awalnya juga ya. Jadi ada tiga hal yang mempengaruhi pemuaian atau yang mempengaruhi besarnya ya. Yang pertama tadi perubahan suhu. Nah, ini dipengaruhi. Nah, itu nanti simbolnya apa? Segitiga T. Tapi kita bacanya bukan segitiga T ya, anak-anak. Segitiga ini kita baca delta. Delta T. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemuaian ada tadi saya bilang jenis benda atau jenis logam kalau di zat padat ya.
jenis benda. Nanti berhubungan dengan koefisien muai panjangnya atau koefisien muai luas atau volume. Nah, ini bukan ikan. Banyak kemarin yang Miss kasih tahu, ini simbol ikan apa, Miss? Waduh, ini bukan ikan, anak-anak. Bacanya alfa, ya. Koefisien muai panjang. Lalu faktor yang ketiga adalah panjang. Kalau ini pemuaian panjang ya, panjang awal atau mula-mula. Jadi panjang benda sebelum dipanaskan. Nanti simbolnya L0. L0 bukan LU. L0 ya. L itu bahasa kita ambil dari kata length. L-nya itu kan berarti length itu kan panjang gitu ya. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian panjang itu ada 3. Perubahan suhu, jenis benda, dan panjang awal. Nah, ini kalau pemuaian itu kan berarti bertambah, bentar saya add itu, ya, bertambah ukuran. Kalau memuai itu bertambah. Kalau berkurang ukurannya namanya menyusut atau penyusutan ya. Penyusutan ini yang berkurang. Ukurannya jadi mengecil gitu ya. Nah, kalau pemuaian itu bertambah anak-anak. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya. Sebenarnya apa saja sih pemuaian itu? Nah, pemuaian itu bisa terjadi tidak hanya di zat padat ya, tapi juga zat cair. Contohnya waktu kamu panasin air, mendidih, ya kan? Itu kan airnya kayak naik. Semula kamu kasih wadahnya airnya cuma setengah, kok tiba-tiba jadi naik. Berarti ada pertambahan volume ketika dipanaskan. Juga pemuaian di zat gas, Nah, tapi nanti kita akan lebih banyak bicara ke zat padat. Nah, ini contoh-contoh pemuaian. Ada pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat banyak kita temui. Tadi contohnya yang awal ya, ada di rel kereta api, ada juga waktu pemasangan kabel listrik. Kemudian ada pembuatan bimetal. Bimetal itu 2 logam yang digabungkan. Nah, itu nanti banyak digunakan sebagai saklar bisa, sebagai elemen di dalam barang elektronik juga bisa. Kemudian diterapkan juga di kaca rumah. Jadi kalau jendela atau kaca itu pasti kita buat bingkainya itu lebih besar. Walaupun selisihnya sangat sedikit ya, karena untuk ruang pemuaian dari kaca. Kemudian ini juga pemasangan ban baja pada roda lokomotif. Nah, kalau di zat cair jelas ya tadi air dalam panci akan meluap ketika dipanaskan. Nah, tetapi juga ini dipakai dalam alat termometer ya pemuaian zat cair ini. Nah, yang biasanya berisi air raksa atau alkohol. Kalau gas itu balon yang meletus karena terkena panas. Roda kendaraan yang meletus saat terkena panas juga, atau balon udara juga pakai pemuaian dari gas ini. Nah, kita langsung masuk ke pemuaian zat padat. Nah, nanti pemuaian zat padat tidak hanya panjang, tapi juga luas dan volume. Bedanya apa, Miss? Kalau panjang, nanti kita hanya bicara 1 dimensi, jadi hanya bagian panjang. Kalau luas, berarti panjang dan lebar. Kalau volume, ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita lihat dulu di sini pemuaian panjang. Jadi mula-mula, dia punya panjang L0. Ya, di sini boleh ditulis L besar aja ya. Kita sepakati L besar, jangan L kecil. Ini panjang awal sebelum dia dipanaskan. Kita sebut L0. Lalu dipanaskan sehingga bertambah panjang. Pertambahan panjangnya kita simbolkan dengan delta L. Ya.
Nah, berarti kita tahu bahwa L, nah ini kan panjang setelah dipanaskan kita beri simbol L. Panjang setelah dipanaskan. Ya, itu disimbolkan dengan L. Lalu L0 itu yang ini ya, panjang mula-mula atau panjang sebelum dipanaskan. Panjang awal juga boleh. Kemudian delta L, ini kita ngomongnya bukan segitiga ya. Kita kasih nama delta L. Delta itu artinya selisih. Ini adalah pertambahan panjang. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau mencari besarnya delta L atau L? Nah, L panjang akhir atau panjang setelah dipanaskan itu kan berarti panjang mula-mula atau panjang awal ditambah pertambahan panjang setelah dipanaskan, ya. Nah, di sini misalnya akan kasih rumus yang mudah diingat aja. Ya. Nah, delta L kita bisa cari dari yang tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian tadi, ya kan? Nah, saya rapikan. Ya. Tadi ada panjang awal L0. Nanti dikalikan dengan koefisien muai panjang. Nah, ini kita bacanya alfa ya. Koefisien muai panjang itu berhubungan dengan jenis logam. Lalu dikalikan dengan perubahan suhu. Ya. Berarti ini adalah koefisien muai panjang. Ya kan? Per derajat Celcius. Lalu delta T adalah perubahan suhu. Ya. Nah, saya edit dulu. Oke. Ya, ini ya. Jadi kalau pemuaian panjang kita mencari besarnya pertambahan panjang gimana rumusnya ini? Ya. Pakai delta L sama dengan L0 dikali koefisien muai panjang dikali delta T. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya pertanyaannya adalah panjang setelah dipanaskan atau panjang pada suhu yang paling tinggi. Berarti L yang dimaksud ya. L itu adalah L0 ditambah delta L. Oke. Oke. Kita pindah slide dulu. Nah ini ada sebenarnya tapi saya nggak mau tunjukin yang itu. Nah, di sini koefisien muai panjang. Tadi kok ada kata-kata koefisien. Maksudnya apa sih koefisien itu? Jadi koefisien itu bilangan. Bilangan itu berarti angka ya. Yang menyatakan besarnya pemuaian panjang benda setiap satuan panjang ketika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Bentar, bisa aku nggak mudeng. Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan. Jadi alat ukur pemuaian panjang itu disebut motion brook ya. Nah, ini ya alatnya seperti ini. Nah, ini dia dipakai untuk mengetahui besarnya pertambahan panjang pada masing-masing jenis logam. Nah, ini kan logam kita punya sebenarnya di lab. Ya. Jadi ini logamnya dipasangkan dengan ukuran yang sama dulu semua. Nah, kemudian di bawahnya diberi pembakar spiritus. Jadi dikasih api, nanti kita panaskan. Nah, ini yang di sini dibuat tetap supaya kalau dia bertambah panjang, nah ini dikasih kayak jarum begitu ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau nanti ini bertambah panjang kan jarumnya jadi menyimpang. Gitu ya. Kalau bertambah panjang nanti dia menyimpang. Setelah menyimpang kan di sini ada sudut begitu. Nanti kita bisa cari
dia bertambah panjang berapa gitu. Dan ternyata kan penyimpangan setiap jenis logam itu beda-beda. Nah, kemudian para peneliti bisa menyimpulkan angka-angka dari koefisien muai panjang pada beberapa logam. Nah, contohnya di sini. Akhirnya dapat tabel koefisien muai panjang. Nah, misalnya apakah ini harus saya hafalkan? Tidak. Karena nanti di soal pasti dicantumkan. Ya, karena di soal dicantumkan, jadi anak-anak tidak perlu hafalkan. Ya, tenang, di soalnya ada. Angkanya kecil-kecil, Miss. Ya, memang. Tapi tenang, kita akan pelajari gimana caranya menghitung juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Kita akan pelan-pelan saja ya. Anak-anak bisa langsung juga jawab kalau misalnya sudah tahu. Ya. Sebuah benda yang terbuat dari baja, tadi baja itu nanti kita pakai di sini sudah saya ketahui ya. Memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius, ya kan? Berarti yang diketahui yang pertama, panjang mula-mula ya, panjang awalnya 1000 cm. Kemudian perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Dari tabel yang tadi, ya, koefisien muai panjang baja itu adalah 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, ya kan? Nah, atau kita samakan aja kayak yang di tabel. Bentuknya kan tadi pecahan desimal ya kan? 0,000012 per derajat Celcius. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Pertambahan panjang baja. Ditanya, delta L. Nah, saya mau tanya, tadi delta L rumusnya apa ya? Oh, bentar, saya break dulu. Oke, kalau yang ditanyakan delta L, tadi rumusnya apa? Ada yang bisa sebutkan? Delta L sama dengan? Panjang awal alfa sama delta T. Panjang awal kali alfa kali delta T. Nah, panjang awal itu L0, alfa itu koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu. L0-nya berapa? L0-nya berapa? Panjang awalnya berapa? 1000 cm. Iya, 1000. Alfanya berapa? Koefisien muai panjangnya. 12 kali 10. Nah, 12 kali 10 pangkat minus 6 juga boleh ya, ditulis begini. Delta T-nya berapa, Nak? 50 Celcius. Iya, 50 derajat Celcius. Nah, Miss, ini gimana ngitung kayak gini nih bentuknya? Nah, kita yang pangkat ini kita kasih paling belakang. Ya, nanti kita kalikan paling belakang. Berarti anak-anak cari dulu jawabannya ini 1000 kali 12 kali 50. Baru nanti kita kalikan 10 pangkat min 6. Yuk, coba ada yang hitungkan 1000 kali 12 kali 50. 12.000. Ya, ini 12.000. 12.000 kali 50. 12.000. 600.000. 600.000. 600.000. Oke. 10 pangkat minus 6 berarti 1 per berapa? Per berapa ya? 10 pangkat minus 6 berarti 1 per berapa?
Kalau 10 pangkat min 2 artinya kan 1/100. Ini kan Oh, 2. Nah, berarti kalau 10 pangkat 600. nah, bukan 600 tapi nolnya ada 6. 1 per 1/1 juta. ta. Oke. Terus diapain, Nak? Kalau sudah begini 600.000 kali 1/1 juta. 1 juta dicoret nolnya. Dicoret. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini coret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang tinggal 6/10. Hasilnya? Bagi 6 bagi 10? 0,6. 0,6 cm. Ini delta L-nya sudah selesai. Tapi kalau semisal Miss Kila tanya, panjang akhir setelah dipanaskan berapa? Berarti kita tanyanya apa itu? Kalau panjang akhir adalah L, ya kan? L tadi rumusnya adalah L0 plus L0 plus Delta apa? L. Delta L berarti berapa? 100.000 kali Ditambah 0,6. 1000 tambah 0,6. Hasilnya 1.006. 1000,6. Oh. Loh kok gitu, Miss? Gimana ya? Lihat, ini kan dia ribuan. Di sini 1/10. Berarti kalau menjumlahkan gini, Nak. Ini 1000. Kalau mau ada koma kan koma 0. Nah, 0,6 berarti harus disejajarkan komanya. Nah, 0,6. Baru bisa kita jumlah. 6. Nah, 1000,6 cm ini L. Ya. Perhatikan baik-baik untuk penjumlahan dari pecahan ya. Oke, ini untuk panjang sudah selesai. Nah, sekarang kita nanti latihannya banyak, tenang. Nah, ini saya. Sekarang ke luas. Bedanya apa dengan luas? Ya. Kalau tadi panjang 1 dimensi, kalau luas itu sekarang 2 dimensi. Nah, sehingga sekarang kalau luas kita nggak bisa ngomong dia delta L, tetapi di sini luas kita simbolkan A. A itu dari bahasa Inggrisnya area. Ya. Nah, kita pakai simbol A. A itu nanti adalah panjang akhir setelah dipanaskan. A0 itu panjang awal. Nah, nanti di sini bukan lagi alfa tapi beta. Koefisien muai luas. Nah, di mana beta bisa diambil dari 2 kali alfa. Kok 2? Kenapa? Kalau tadi 1 dimensi hanya alfa, karena ini 2 dimensi berarti 2 alfa. Ya, 2 kali alfa. Atau 2 kali koefisien muai panjang. Lalu ada delta T lagi, perubahan suhu. Nah, terus rumusnya gimana, Miss? Sebenarnya sama, Nak. Kalau tadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, di sini juga delta A sama dengan yang mula-mula A0 kali beta kali delta T juga. Kalau tadi kan L ya, A dibuat L, sekarang diganti A. Nah, beta, kalau misalnya yang diketahui di soal bukan beta, Miss, tapi hanya alfa. Berarti delta A sama dengan A0 dikali 2 alfa kali delta T. Nah, ini yang kita perhatikan. Nah, terus kalau misalnya dicari A,
panjang akhir. Ya udah tinggal ditambahkan dengan A0. A0 plus delta A. Gitu. Ini. Ya. Oke, kita langsung lihat ke soal. Cek dulu. Oke, di sini ya. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter pangkat 2. Apabila suhu dinaikkan menjadi 90 derajat dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012, maka tentukan luas plat besi tersebut. Nah, berarti yang diketahui apa saja yang di sini? Yang diketahui apa saja ini, Nak? Suhunya 30 cm, 30 derajat Celcius. Suhu awalnya 30 derajat Celcius. Lalu? Luas 10 meter pangkat 2. Ini A0 atau A? A. A? Karena di sini suhu yang rendah, berarti A0. Ya, 10 meter pangkat 2. Kemudian? Suhunya dinaikkan menjadi 90 meter Celcius. Berarti T-nya, T akhirnya 90. Dari sini kamu bisa cari apa? Selisihnya atau perubahan suhunya berapa? Dari 30 ke 90. Berarti berapa derajat Celcius? 60. Iya, 60 derajat Celcius ya delta T-nya. Setelah itu apa lagi yang bisa diketahui? Panjang besi 0,00012. Koefisien ya. Koefisien. Alfa ya. 0,000012. Oke, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanyakan apa ini? Luas. Luas plat besi tersebut. Berarti luas akhir ya. Karena ini udah yang 30 derajat Celcius kan awal, mula-mula 10. Berarti A0. Nah, terus yang 90 kan tidak ada di sini keterangannya. Berarti yang ditanyakan adalah A. Nah, kita jawab. Nah, tadi A panjang akhir, luas akhir sama dengan luas awal ditambah pertambahan luasnya. Kan? Delta A kan belum tahu, maka harus kita cari tahu. Delta A, tadi rumusnya apa? Sama dengan Panjang. Luas mula-mula A0 kali beta kali delta T. Nah, di sini nggak ada beta, adanya alfa. Maka delta A sama dengan A0 kali, betanya kita ganti 2K alfa kali delta T. Nah, kita masukkan angkanya. A0 berapa? 10. 10. 2 tetap ya, 2. Alfanya 0, 0,0012. 12. Delta T-nya 60 derajat. 60. Nah, kita kalikan yang bukan pecahan dulu. Nah, ini 10 kali 2, 20. 20. Kita kalikan dengan 60. Nanti baru yang 0,0. Nah, 20 kali 60 berapa? 1200.
1200 dikalikan 0,000012. Kita ubah jadi pecahan aja. 12 per berapa ini? 1 1 0 0. Nah, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 5. 4, 5. Yang 2 juga dihitung. 6. Jadi 1 juta. Ya. Kan kayak ini toh. 0,1 sama dengan 1 per 10. 0,01 dengan 1 per 100. 1, 2. Digitnya ini loh. Angka setelah komanya ada berapa? 1, 2. Berarti 100. Karena kan 02 itu 100. Oke, kita coret dulu yang bisa dicoret. Tret. Nah, tinggal 12 kali 12 per sisanya. Itu 2, 3, 4, 10 ribu. 12 kali 12 berapa? 44. 144. 144 dibagi 10.000 hasilnya 0,0144. iya, kok bisa ya? Kalau teman-teman ada yang masih bingung ini kan ada 1, 2, 3. Nolnya ini kan kepakai 1, 2, 3. Sisa 1 0 yang akan kita tempatkan setelah koma. 0,0144 ya, meter pangkat 2. Nah, ini sudah selesai belum? Sudah selesai belum, Nak? Belum. Belum, karena yang dicari A. Nah, A berapa? Iya. A sama dengan Bu, aku izin open ya. Aku lagi mau perjalanan nih ya. ya. A sama dengan A0 plus delta A. A0-nya berapa tadi? 10. Nah, plus delta A-nya 0,0144. berarti hasilnya berapa ini? 10,0144. 10,0144. Jangan lupa ini masih punya 0. Oke, selesai. Saya save dulu, nanti saya kirim ke grup kalian. Oke, untuk luas sudah selesai. Nanti kita tetap akan latihan lagi. Tenang. Saya clear dulu. Nah, ini kalau ini versi yang lain. Nah, tapi nanti malah bingung ngitungnya. Nah, sekarang kalau volume. Kalau tadi 2 dimensi, sekarang 3 dimensi. Tidak hanya panjang lebar, tapi juga tinggi. Maka, saya break aja ini malah bikin bingung nanti. Nah, kalau tadi kita mengenal istilah beta. Sekarang kita koefisien muai volume itu simbolnya gamma. Nah, kayak Y. Koefisien muai volume. Nah, sama ya satuan. Nah, gamma itu adalah 3 kalinya alfa ya. Kalau tadi beta 2 kalinya, sekarang 3 kalinya. Nah, sama ya rumusnya tadi kan delta A sama dengan A0 kali beta kali gamma. Nah, ini delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, di sini kita gantikan gammanya. Kali 3 alfa kali delta T. Nah, nanti kalau mau cari volume akhir ya V sama dengan V0 plus delta V. Nah, ini ya rumusnya sudah ada. Nah, saya kasih keterangan di samping sini ya. V itu adalah volume akhir atau volume setelah dipanaskan. V0 itu volume awal atau sebelum dipanaskan. Gamma udah ya. Nah, delta T
yaitu perubahan suhu. Lalu delta V atau delta V adalah pertambahan volume. Cuma diganti ininya aja simbolnya. Kalau yang tadi L panjang, A itu luas, sekarang V itu volume. Oke, nah kita akan langsung lihat contoh soalnya ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana, jadi masih alfa lagi ya, 2 kali 10 pangkat minus 5, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Yang diketahui apa, Nak? Yang diketahui apa ya? Volume. Volume liter. Volume apa ini? Volume liter. Iya, volume awal atau akhir? Awal. 1 liter. Lalu, apa lagi? Suhunya 25 Celcius. Nah, suhu awalnya 25. Terus, Koefisien muai koefis- panjang. koefisien muai panjang alfa 2 kali 10 pangkat min 5. Terus, Volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. itu yang ditanyakan. Berarti apa? Yang 75 ini apa? Suhu akhir. Suhu akhir. Kalau sudah tahu tuh suhu awal, suhu akhir, berarti perubahan suhunya berapa? Dikurangin Berapa hasilnya 50. ini? Iya, 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan apa ini? Tentukan volume bejana. Volume akhir. Oke. Jawab ya. Volume akhirnya dicarinya V sama dengan VO volume tambah TU. delta V. Delta V Yang dicari delta V dulu ya. Delta V-nya 50. Hah? Delta V. delta T iya. Delta V rumusnya apa tadi? V0 Tambah alpha V. Dikali gamma kali delta T. karena di sini gamanya tidak ada, kita ganti V0 kali 3 alfa. 3 kali alfa. 3 alfa. Oke, kita cari ya V0-nya 1 liter. 1. Tulis saja 1 nggak apa-apa. Kali 3 kali alfanya berapa? 2 dikali 10 pangkat minus 5. Delta T-nya? Delta T-nya? 50. Oke, kita hitungnya yang ini nanti belakangan ya. Ini dulu, ini hasilnya berapa? 1 kali 3 kali 2. 6. 6 kali kan 50. 300. 300. Ya, 300. 10 per minus 5. Artinya 1 per 100.000. Betul sekali. Oke. Berikutnya, diapakan ya? Dicoret. Coret 2 ya. 1. Oke. Delta V sama dengan 3 per sisanya 1, 2, 3. 1000. Berarti hasilnya berapa kalau di dalam desimal? 3 per 1000? 1000,3. 0,003 003. liter. Ya. Belum selesai ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. V sama dengan V0 plus delta V.
P0-nya 51. 1. Delta V-nya 0,0. 003. Hasilnya berapa? 1000,3. 1,003 liter. 1,003. Ini kan cuma 1. 1 ditambah 0,03 ya udah. Satunya menempati yang di sini, satuan ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, yang ini kita sudah selesai. Jadi pemuaian panjang, luas, dan volume. Nanti saya akan ulangi lagi. Contoh-contoh soalnya masih ada. Tapi kita akan masuk ke konsep pemuaian dulu. Di mana kita bahas keping bimetal. Bentar. Saya stop screen dulu. Nah, kita masuk ke keping bimetal. Oh, ternyata sudah mau habis. Ya udah, yang ini terakhir aja. Nah, apa sih keping bimetal itu? Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Ini salah satu penerapan pemuaian panjang, yaitu menggabungkan dua logam. Nah, di sini ya, bimetal itu dua logam yang ditempelkan. Otomatis dia memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Yang tadi 0, berapa tadi loh. Nah, itu tiap logam beda-beda. Nah, gambar Miss yang di sebelah sini ya, yang awal ini sebelum dipanaskan. Ada logam A di bawah, B di atas ya, yang merah. Nah, ini sama-sama ya, mereka ditempelkan, tetapi jenisnya berbeda. Ternyata ketika dipanaskan, melengkung anak-anak. Melengkungnya begini, ke arah A. Ya, melengkung ke arah A. Berarti di sini itu ternyata diketahui bahwa logam B itu memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar dibandingkan logam A. Jadi kalau benda logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar, dia kan memuainya lebih besar ya, lebih panjang lagi ya, sehingga dia melengkungnya yang paling luar. Nah, sehingga dia kalau dipanaskan dengan logam yang lebih kecil akan melengkung ke arah logam yang lebih kecil. Oke, kita lihat langsung contohnya kayak gini. Ya. Ini kan ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Di mana warna putih, ini ya, hitam, putih, dan abu-abu. Ini koefisiennya. Anak-anak, lihatnya ini aja. 2 angka terakhir ini aja. Ya kan? Karena ini kan nolnya sama semua ya, komanya. Kalau dilihat dari sini, logam mana yang paling besar koefisiennya? 1, 2, atau 3? 2. 2, ya kan? Sehingga 2 ini harusnya ketika digabungkan dengan logam 1 atau 3, dia akan melengkungnya paling luar ya, paling panjang. Nah, sehingga nomor 1 ini benar apa salah? Betul ya? Nah, ini sudah saya kasih jawaban soalnya. Benar ya, karena dia paling panjang. 1 itu betul. 2 dan 3 jelas salah. Kok yang putih jadi kecil, lebih kecil, Miss? Berarti ini 2 dan 3 salah. Nah, 4, kita lihat hitam dan abu-abu. Lebih besar yang mana? Yang 1 atau yang 3? Hitam. Nah, hitam atau 1 ya. Berarti 4 betul. Maka ini kita simpulkan bahwa 1 dan 4 yang benar. Itu ya kalau bimetal. Cari yang terbesar. Nah, ini juga. Nah, kita lihat 2 digit di belakang. Paling besar adalah aluminium. Ya, berarti aluminium yang paling luar kalau digabungkan dengan logam yang lain. Jelas ya, nomor 3 ini benar. Karena aluminiumnya di luar. Lalu kita lihat 1. Gambar 1. Kok yang di luar tembaga? Yang di sini baja. Tembaga sama baja kita bandingkan. Ini 17. Yang sini 11. Oh, berarti benar. Tembaganya lebih besar, lebih panjang. 1, 3 benar. 2, kita lihat. Kuningan dan tembaga. Kita lihat kuningan sama tembaga. Besar kuningan. Berarti salah. Kenapa? Karena kok ini yang paling panjang tembaga. Nah, kebalik ya. Ini salah. Begitu pula dengan 4. Ya. Aluminiumnya kok lebih kecil, wong dia yang paling besar. Maka salah.
Maka 1 dan 3. Nanti ini PowerPoint-nya Miss Kila kasih di DC. Nah. Oke, kita sudah selesai. Nah, saya stop dulu.